Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pekerja tewas tertimpa tiang pancang beton yang sedang ia potong pada proyek pembangunan pabrik di Blora. Harga minyak goreng minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Boyolali naik. Warga berpenghasilan rendah mengeluh. Mengalami sakit dan letih setelah perjalanan ibadah haji, sejumlah jemaah yang tiba kembali di asrama haji Dono Hudan, Boyolali dirujuk ke rumah sakit. Seorang pekerja tewas tertimpa tiang pancang beton pembangunan pabrik di Blora Rabu lalu. Korban tertimpa tiang pancang beton di bagian kepala. Nasib naas dialami Samiran, seorang pekerja pembangunan pabrik di Desa Cabak, Kecamatan Jiken, Blora. Ia tewas setelah tertimpa tiang pancang beton sepanjang 2 meter saat sedang berusaha memotongnya menggunakan bodem. Tiba-tiba tiang itu roboh menimpa bagian belakang kepala korban. Polisi yang datang kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Diduga korban pada saat melaksanakan pemotongan tiang, kelebihan tiang, saat pemotongan proses mau selesai, ternyata tiang tersebut jatuh dan korban pada saat lari masih terkena tiang yang roboh tadi. Dari hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi, saat itu korban memotong tiang beton bersama satu temannya. Saat kejadian, temannya sedang mengambil minum. Saat temannya kembali, korban sudah tergeletak tidak bernyawa. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, jenazah korban dibawa ke rumah sakit. Arif Nur melaporkan dari Blora. Harga minyak goreng minyak kita di sejumlah pasar tradisional di Boyolali naik sepekan terakhir. Konsumen pun mengeluh karena selain minyak goreng, harga bahan pangan lainnya juga hampir semuanya naik. Di Pasar Sunggingan Baru, Boyolali, harga minyak goreng minyak kita yang dulunya dijual sesuai dengan label harga yang tertera pada kemasan botol 1 liter Rp14.000, saat ini dijual Rp16.000 per liter. Kenaikan harga ini terjadi secara bertahap sejak minggu lalu di kisaran Rp15.500 per liter dan pekan ini kembali naik menjadi Rp16.000 per liter. Pedagang mengaku terpaksa menjual minyak goreng minyak kita di atas harga eceran tertinggi karena mendapatkan pasokan dengan harga sudah di atas Rp14.000 per liter. Minyak kita dulu harganya 14 dari tulisannya ya Kak. Nah, habis itu naik jadi 15,5 dan sekarang bisa naik 16.000. 16.000? Ya. Gitu. Mulai kapan itu? Sudah mulai 1 minggu. 1 minggu 16.000? 16.000. Kemarin minggu belakang 15,5. Sekarang udah naik 16.000. Kalau mau beli 1 kerak udah beda harga lagi. Oh, kalau mau literan beda harga. 1 liternya 16. Konsumen minyak kita yang rata-rata adalah masyarakat berpenghasilan rendah mengeluh. Sebab saat ini tidak hanya harga minyak goreng saja yang naik, tapi sebagian bahan pangan lainnya juga naik. Beras kemasan 5 kg yang dulunya bisa didapat dengan harga Rp76.000 kini naik menjadi Rp78.000. Sedang beras jenis C4 naik Rp1.000 dari Rp13.000 menjadi Rp14.000 per kilogram. Aku jualannya jualan matengan lah gitu. Ya pengennya sih ya turun tuh Mas. Gula pasir, minyak goreng semua. Ya. Untuk beras gimana Bu? Beras juga ini sekarang naik lagi. Naik lagi. Ya. Gitu. Untuk menyiasatinya jualan gimana? Oh ya terus harusnya kita ya terus gimana ya Mas? Jualan juga agak sepi sih ini kan, cari uang memang susah. Jadi yo kita kalau semua aku kan jualannya kan Lamongan. Bebek goreng itu Mas. Jadi kan aku kalau beli kayak apa itu namanya Mas, tomat gitu, belinya yang kecil-kecil, yang agak biar dapat sisa. Nggak gitu menaikkan ya. porsi, harga porsi? Oh naik, kemarin 32 sekarang 35. Meski mengalami kenaikan harga, pasokan kedua komoditas tersebut masih lancar. Baik
berharap agar pemerintah menurunkan harga beras dan minyak goreng. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10 belusukan ke Pasar Gede Rabu lalu. Namun pria berusia 27 tahun itu menepis belusukannya dikaitkan sebagai persiapan maju Pilkada Solo mendatang. KGPA Arya Mangkunegara 10 yang akrab disapa Gusti Bre belakangan aktif belusukan terjun ke masyarakat. Kali terakhir ia menyambangi Pujasera Pasar Gede Solo Rabu lalu. Kedatangan penguasa Kadipaten Mangkunegara itu disambut warga. Mereka menyalami dan meminta foto bersama. Namun Mangkunegara 10 menepis. Aktivis belusukannya itu sebagai persiapan maju Pilkada Solo. Maklum saja, sejumlah partai seperti Gerindra tertarik untuk mengusung Gusti Bre sebagai bakal calon wali kota Solo di Pilkada mendatang. Ia menyatakan aktivitas belusukannya sebagai upaya mendekatkan diri dengan masyarakat, terutama jelang Suro yang menjadi momen bersilaturahmi dan berkumpul bersama warga. Ya, bersilaturahmi, berkumpul, bisa bertatap muka langsung dengan teman-teman semua, itu pengalaman yang menyenangkan. Ini bisa diartikan persiapan jelang pilkada nggak? Bisa diartikan pilkada nggak? Oh, ya, ini untuk Mangkunegara. Penguasa Pura Mangkunegara, Gusti Bre sebelumnya sempat masuk dalam bursa nama bakal calon wali kota Solo. Pria berusia 27 tahun itu menarik minat sejumlah partai politik untuk diusung ikut serta dalam kontestasi Pilkada Solo. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Partai Demokrat Karanganyar menjajaki koalisi dengan Partai Golkar di pemilihan Bupati November mendatang. Komunikasi dan silaturahmi dijalankan partai berlambang bintang Mersi itu untuk berpasangan dan maju di Pilkada mendatang. Pengurus dan kader Partai Demokrat Karanganyar Rabu sore menyambangi kantor DPD 2 Golkar Karanganyar. Kedatangan rombongan pengurus Partai Demokrat disambut Ketua dan pengurus DPD 2 Golkar Karanganyar. Dalam pertemuan itu, pengurus kedua partai politik membahas keberlanjutan koalisi di Pilpres Februari lalu untuk kembali terjalin pada pemilihan calon Bupati Karanganyar. Dengan kemungkinan pasangan Ilyas Akbar Almadani, Ketua DPD 2 Golkar sebagai bakal calon bupati, berpasangan dengan Ketua DPC Demokrat Karanganyar, Tri Haryadi sebagai bakal calon wakil bupati. Partai Demokrat dan Golkar Karanganyar juga membuka diri dengan partai lain untuk berkoalisi di Pilkada mendatang. Ikhtiar kami adalah bekerja sama. Kebetulan Golkar punya bakal calon bupati, Demokrat punya bakal calon wakil. Kita laporkan ke DPP, DPP lah nanti yang memutuskan. DPD 2 Golkar Karanganyar menerima dengan terbuka tawaran berkoalisi di Pilkada mendatang. Namun, keputusan nama bakal calon bupati menunggu keputusan dari DPP Golkar. Bakal calon bupati dari PKB kan gitu. Yang betul sudah resmi apakah apa? Ini yang sudah resmi termasuk Demokrat itu ya, koalisi resmi? Ya insya Allah koalisi resmi, KIM insya Allah solid lah, insya Allah. Jelang Pilkada Karanganyar, masing-masing partai politik terus menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya. Mereka terus saling bersilaturahmi untuk penjajakan berkoalisi. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Partai Nasdem memutuskan untuk merekomendasikan kader PKB Edi Sayudi sebagai bakal calon Bupati Demak. Adanya rekomendasi itu menambah amunisi politisi PKB untuk maju dalam Pilkada serentak November mendatang. DPD Partai Nasdem Demak memutuskan merekomendasikan Edi Sayudi sebagai bakal calon Bupati Demak. Penyerahan surat rekomendasi dilakukan di kantor DPD Partai Nasdem Demak Senin lalu. Edi mengalahkan 6 orang kandidat lain yang mendaftar ke Partai Nasdem. Rekomendasi kepada Edi Sayudi ini dinilai Partai Nasdem penting untuk mematangkan dukungan dan koalisi dalam Pilkada serentak mendatang. Dari semua calon bupati yang sudah mendaftar ke Nasdem dan yang berkembang sekarang ini, kami meyakini bahwa Pak Edi yang paling baik di antara mereka mampu berkolaborasi dengan semua elemen masyarakat bersama-sama
untuk membangun Demak lebih baik dari yang sudah ada. Sedang untuk memilih wakilnya, Edi Sayudi menyerahkan kepada Partai Nasdem yang akan merundingkannya dengan partai anggota koalisi pengusung lainnya. Kalau soal pasangan kami serahkan partai pengusung di kemudian hari, karena partai pengusung yang punya hak untuk mendiskusikan bersama-sama siapa yang layak untuk mendampingi ke depan. Selain Partai Nasdem, Edi juga mengantongi rekomendasi pencalonan dari partainya sendiri, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Hal ini membuat Edi Sayudi menjadi satu-satunya bakal calon bupati yang telah mengantongi rekomendasi sebagai bakal calon bupati Demak dari 2 partai politik sekaligus. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak.